Sedangkan iblis tidak. Ya. Kalau beres di al-iman, maka agama kita sudah separuh, benar. Ciri-cirinya tadi mulai percaya, mulai ridho. Ada yang nomor 3, namanya ihsan. Jadi orang ini bertanya, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab, ihsan itu engkau beribadah seakan memandangnya, seakan engkau merasa dia hadir di hadapanmu. Boleh saya tanya Pak ya, kalau pimpinan lagi ada, semuanya jadi rajin nggak? Bener? Kalau pimpinan lagi datang, kayaknya semuanya pura-pura sibuk, pura-pura lagi concern dengan pekerjaannya. Bener ya? Yang merasakan hadir itu bukan hanya tubuh ini, bukan hanya pikiran ini, tapi di dalamnya ada ruh. Bukan hanya lagi kolbu, tapi sudah sampai pada ruh. Kalau orang beribadah merasa memandang Allah, merasa Allah hadir, pasti sholatnya dibenerin, nggak mungkin buru-buru. Nah disinilah janggalnya kita. Mohon maaf Pak ya, kalau ada pimpinan kayaknya rajin, karena itu pimpinan secara akal, secara peraturan, secara zahir, hukum zahir. Ketika kita sholat, pimpinan kita siapa? Allah. Yang kita ikuti Rasulullah. Ada nggak rasa ingin membaguskan gerakan sholat itu? Yang Allah pandang kan bukan fisik, yang Allah pandang kan kolbu. Karena pimpinan menyaksikan zahir, kita baguskan zahir. Tapi Allah kan gak mandang zahir, yang dipandang Allah apa? Batin. Maka kalau orang sudah sampai sholatnya bab ihsan, Islam, iman, ihsan, sudah sampai di bab ihsan, apa yang terjadi pada dia? Dia sholat, dia akan perbaiki kolbunya, dia akan bagus-baguskan kolbunya, dia akan menghindari bermuka dua, lain yang lahir, lain yang batin. Enggak, dia nggak mau begitu. Dia ingin menampilkan kalau kepalanya sujud, batinnya juga ikut sujud. Ruku itu hormat dalam sholat. Jadi kalau kita ini hormat, dalam sholat hormat itu ruku. Jika ada orang punya pribadi ruku, dia akan suka menghormati orang yang lebih besar dari dia, lebih tinggi dari dia, atau lebih berilmu dari dia, atau lebih tua. Jadi ada orang banyak sholat, tapi dia tidak respect kepada orang dewasa, tidak hormat kepada orang alim, tidak menghargai orang yang lebih besar, baik secara jabatan, ilmu, pangkat, ataupun usia. Maka orang-orang ini belum disebut ruku secara ihsan. Dia baru ruku secara Islam. Ya, secara zahir nih rukuknya udah bener, tapi batin dia belum. Mau nggak begini Pak? Ada seorang perempuan bilang cinta kepada kita. Dia bilang, aku cinta kamu. Tapi yang dia mau sebenarnya gaji kita. Gimana? Zahirnya dia melayani kita, buatin minum, tapi batin dia nggak mandang kita. Yang dia pandang dompet. Ciri-cirinya satu aja, kalau jajan belanjanya sudah berkurang, biasanya akhir-akhir bulan ya, mulai ketus, berarti dia nggak cinta Bapak, dia cinta dompet kita. Sama nih, orang yang tidak ihsan, ketika rezeki mulai seret, dia kemudian berprasangka kepada Allah. Ya, sama begitu semua. Apalagi musim pandemi kemarin, itu banyak yang ngomong, ya Allah, saya salah apa kok diberi pandemi? Padahal pandemi baru 2 tahun, 2 tahun lebih dikit. Dia sudah menikmati hidup tanpa virus bertahun-tahun lamanya. Kenapa itu lupa? Baru kena virus 2 tahun. Ya, gaji nggak dipotong Pak ya selama pandemi? Enak Pak jadi anggota. Oh kalau di kampus dipotong tuh, di kantor-kantor dipotong. Berarti Bapak nggak kena imbasnya ya. Semoga nggak dipotong.
Orang aja Pak, nanti Bapak yang maju, saya doain ntar ya. Ihsan ini dimensi ruh, iman dimensi kolbu, Islam dimensi fisik. Orang beragama ini aja udah cukup, ini 2/3 sudah, ini sudah cukup.